kebutuhan masing-masing smelter tentunya menjadi rahasia perusahaan masing-masing. Hanya Dirjen Minerba atau Kementerian SDM yang bisa menggali dan Kementerian Perindustrian. Namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4, industri smelter itu dibutuhkan keberadaannya di dalam negeri agar nilai tambah dihasilkan di dalam negeri dan devisanya dipakai seoptimal sebesar-besarnya untuk kemakmuran bangsa dan negara dan kesejahteraan rakyat. Oke, kalau kekurangan dana dan bisa dikatakan harus masih sangat dibutuhkan begitu bagi penambahan atau hasil tambang memiliki nilai tambah begitu sebelum dilakukan penjualan ke pasar ekspor. Anda melihat apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah juga guna mendukung tentunya pendanaan untuk mungkin pembangunan atau ya bisa dikatakan untuk proyek smelter ini? Masih banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam menciptakan keekonomian dari smelter ini, Pak. Dan tidak mengandalkan melulu 100% pada dana perbankan, tapi juga digali dari kemampuan stakeholder sendiri. Sehingga untuk itu pemerintah perlu mengoptimalkan segala lini yang bisa mereka berikan fasilitas kepada industri smelter agar keinginan pemerintah, ini kembali lagi, keinginan pemerintah kan mengadakan hilirisasi dan optimalkan nilai tambah sebelum tahun 2023, sebelum akhir tahun 2023. Sehingga pemerintah harus secara serius fokus apa yang bisa mereka lakukan. Ada beberapa contoh seperti yang saya sudah sampaikan kepada beberapa institusi di negara ini, bahwa mereka perlu secara serius menangani ini sebab kelambatan bulan demi bulan dari tahun 2020 setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut masih belum fokus lintas sektor ini, Pak. Yang sekarang ini masih bersifat sektoral, baru setelah Presiden menetapkan BKPM menjadi kementerian dan berikan kewenangan-kewenangan tertentu pada BKPM untuk memberikan fasilitas kepada industri yang baru mau lahir, kalau saya bilang, meskipun ada beberapa smelter yang sudah beroperasi, kurang lebih sekitar 58, dan diharapkan ada 19 lagi yang akan beroperasi. Namun menurut saya pemerintah mesti menggalakkan segala lini untuk menggerakkan ke-6 kementerian, bukan hanya SDM, bukannya hanya Perindustrian, tapi masih ada 4 yang lain yang terkait. Jadi kerugiannya bagaimana, Pak, kalau sudah mangkrak seperti ini? Jadi solusinya seperti apa, Pak? Solusinya diperlukan suatu terobosan yang saya kira belum tentu juga menguntungkan bagi negara dan pemerintah maupun stakeholder ya. Yang sudah mangkrak kan nanti kalau didiamkan jadi besi tua. Seperti contohnya ikon politik yang ada di olahraga, yaitu di Bogor itu, Hambalang ya, proyek Hambalang kan nggak membawa kemanfaatan apa-apa, yang tidak bisa dimanfaatkan oleh para olahraga dan masyarakat. Jadi nggak mungkin diselamatkan, Pak, yang 12 ini? Kalau menurut saya masih, Pak. Saya sedang menunggu, tadi pagi saya juga diundang untuk menjadi bicara di KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Saya katakan bahwa mari secara cepat dan serius kita tangani masalah pendanaan ini
Dan saya juga himbau, kebetulan tadi Bank Indonesia, Bank Sentral Indonesia hadir di dalam rapat tersebut. Tadi saya utarakan kira-kira 2 tahun yang lalu kami dipanggil dan memberikan masukan, Pak. Nah, kita lihat bagaimana aktualisasi dari persiapan-persiapan 2 tahun yang lalu.